Bab 26. Satu langkah terlambat. Bu, calon menantumu baru saja meneleponku dan mengajakku makan malam bersamanya. Aku tidak ingin sampah seperti ini mempengaruhi moodku untuk kencan ini. Aku akan melepaskannya untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk memberinya pelajaran lain kali. Lin Duur melihat waktu itu, menggelengkan kepalanya dan berkata kepada ibunya. Karena calon menantuku sudah mengundangmu makan malam. Itu pasti makan. Ayo cepat pergi. Agar calon menantuku tidak menunggu dengan tidak sabar. Setelah mendengar kata-kata Lin Duur, Ibu Lin segera menariknya menjauh dari agensi. Di sisi lain, penjual cantik dari agensi mengantar Chen Pingan ke Longquan Villa di puncak Gunung Longquan. Inilah villa termewah di Longcheng. Anda bisa menyaksikan matahari terbit saat bangun tidur dan membuka tirai di rumah. Anda juga bisa menyaksikan matahari terbenam di sore hari. Udaranya sangat segar. Gunung Longquan sepertinya kembali ke nuansa alam. Di Longcheng, Longquan Villa adalah tempat terbaik bagi orang kaya untuk menjaga kesehatan mereka. Pemilik Longquan Villa sangat membutuhkan arus kas karena kegagalan bisnis. Jadi dia menjual villa tersebut kepada perusahaan perantara besar 3 hari lalu. Melihat lingkungan sekitarnya saja, Chen Pingan merasa bahwa Longquan Villa sangat cocok untuk orang seperti dia yang berlatih seni bela diri. Namun, ketika mereka berdua berjalan menuju pintu masuk Longquan Villa, mereka menemukan sebuah mobil diparkir di pintu masuk Longquan Villa. Seseorang dari agensi lain keluar dari sana bersama seorang pria muda yang mengenakan pakaian bermerek dan berpakaian sangat trendy. Bukankah ini tenaga penjualan terbaik untuk real estate IKEA? Maaf. Villa Longquan senilai 8,8 miliar ini telah dipesan oleh Tuan Zhao di sebelah saya. Anda dapat mencari di tempat lain. Seorang karyawan dari agensi lain melihat penjual cantik itu membawa Chen Pingan ke pintu masuk Villa Longquan. Dan dia berkata kepada mereka berdua dengan ekspresi bangga di wajahnya. Karena Chen Pingan tidak berpakaian seperti seseorang yang datang untuk membeli villa. Kedua orang yang keluar dari Longquan Villa mengira bahwa Chen Pingan adalah karyawan baru dari perusahaan agensi tempat penjual cantik itu bekerja. Dan mereka akrab dengan pasar penjual cantik itu. Tuan Zhao, yang mengenakan pakaian bermerek, melirik ke arah Chen Pingan. Dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama penjual yang menunjukkan rumahnya. Zhao Sikai menerima telepon dari kakeknya Zhao Wuji kemarin. Mengatakan bahwa pesta ulang tahun akan diadakan di Longcheng dalam 2 hari dan memintanya untuk segera datang. Pada pesta ulang tahun, kakek dewa perangnya akan memperkenalkannya pada hal besar, sehingga dia bisa memiliki lebih banyak teman dengan orang besar itu di masa depan. Zhao Sikai terkejut saat menerima telepon dari kakeknya. Niat kakek sangat jelas. Dia meminta dirinya sendiri untuk menjilat dengan pukulan besar. Anda harus tahu bahwa kakek Anda adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Bahkan kakeknya ingin dia disukai. Yang cukup untuk menunjukkan betapa mulianya status orang besar itu. Zhao Sikai bergegas ke Longcheng semalaman kemarin. Setelah bertemu dengan kakeknya, dia berkata bahwa orang besar itu harus tinggal di Longcheng secara permanen dan memintanya untuk membeli rumah di Longcheng. Hari ini dia pergi ke agensi. Setelah melihat Villa Longquan selama sehari, dia sangat puas dengan lokasi, dekorasi, dan lingkungannya. Namun, dia tidak membeli Villa Longquan ini untuk ditinggali. Sebaliknya, dia berencana untuk memberikan Villa Longquan ini sebagai hadiah pertemuan ketika kakeknya memperkenalkannya kepadanya. Dan dia sendiri membeli villa biasa untuk ditinggali di kaki Gunung Longquan. Chen Pingan dan penjual cantik hanya bisa menyaksikan saat mereka meninggalkan puncak Gunung Longquan. Tuan Chen, kita terlambat 1 langkah. Villa Longquan ini sudah dipesan. Bagaimana kalau kita melihat yang lain? Setelah Zhao Sikai pergi, penjual cantik itu berkata kepada Chen Pingan dengan tatapan minta maaf. Bisa, Chen Pingan bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Jadi dia mengangguk setuju. Namun setelah melihat lingkungan Longquan Villa, Chen Pingan selalu merasa tidak puas saat melihat villa lain secara berturut-turut namun gagal mencapai kesepakatan. Tuan Chen, sekarang sudah hampir gelap. Bagaimana kalau Anda mencari hotel untuk menginap malam ini dan kita bisa melihat set yang tersisa besok pagi? Setelah melihat 3 villa berturut-turut, hari mulai gelap.
Jadi penjual cantik itu tidak punya pilihan selain berkata kepada Chen Pingan. Baiklah. Kalau begitu antar saja aku ke kota. Chen Pingan mengangguk dan berkata. Lalu keduanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area Villa Gunung Longkuan. Begitu mereka tiba di pusat kota, kecantikan dari agensi tersebut mencoba mengirim Chen Pingan ke hotel kelas atas terdekat. Tiba-tiba, ada rem mendadak di jalan, membangunkan Chen Pingan yang sedang beristirahat dengan matanya tertutup. Ada apa? Chen Pingan membuka matanya dan bertanya dengan ragu. Sepertinya kita menemui pembuat onar, kata penjual cantik dari agensi itu dengan panik, dan segera turun dari mobil. Bab 27 Teman sekelas lama bentrok satu sama lain. Menyentuh porselen. Mendengar dua kata ini, Chen Pingan tidak bisa tidak memikirkan seorang teman wanita di sekolah menengah, Li Ruonan. Karena kesulitan keuangan keluarganya, dia sering keluar sekolah pada akhir pekan untuk mencari uang, guna mengobati ayahnya yang sudah tua. Dia pergi bekerja setelah lulus SMA. Keduanya secara bertahap kehilangan kontak dan sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi satu sama lain. Hei, kakiku patah. Jika kamu tidak punya banyak uang hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi. Ketika Chen Pingan keluar dari mobil, dia melihat seekor keledai listrik kecil tergeletak di depan mobil. Seorang wanita cantik berambut panjang sedang duduk di tanah sambil memegangi kakinya dan meratap dengan keras. Penjual cantik dari agensi itu ketakutan. Orang-orang yang lewat di sekitar mereka menunjuk ke arah mereka dan banyak berbicara. Ketika Chen Pingan mendengar suara pihak lain, dia merasa itu terdengar familiar. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa wanita cantik yang duduk di tanah sambil meratap adalah teman wanitanya di sekolah menengah, Li Ruonan. Saya tidak menyangka pihak lain akan menjadi begitu cantik setelah menumbuhkan rambut panjang. Perbedaan antara rambut pendek dan rambut panjang sangatlah besar. Apalagi temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan tidak mengenalinya. Apa yang membuat Chen Pingan semakin tidak terduga adalah setelah bertahun-tahun, pihak lain masih melakukan hal-hal seperti porselen. Apakah kakimu patah lebih dari 100 kali? Chen Pingan bertanya dengan marah kepada Li Ruonan, yang sedang duduk di tanah dan meratap. Kalimat pihak lain diajarkan kepadanya oleh saya saat itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diketahui olehnya. Teman sekelas lamanya, sekarang. Li Ruonan, yang sedang duduk di tanah dan meratap dengan keras, mendongak dan tertegun. Chen Pingan, kenapa kamu? Li Ruonan, yang meratap dengan keras, lupa untuk terus berpura-pura dan melompat dari tanah, menatap Chen Pingan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Nona, apakah kakimu baik-baik saja? Penjual cantik dari agensi itu tercengang dengan pemandangan di depannya, menunjuk ke kaki Li Ruonan dan bertanya. Apakah ini temanmu? Li Ruo mengabaikan pihak lain dan bertanya pada Chen Pingan. Tidak mungkin membicarakannya. Dia dari agensi. Aku baru saja tiba di Longcheng dan belum menemukan tempat tinggal. Dia mengajakku melihat rumah hari ini. Chen Pingan menjawab dengan jujur. Kebetulan sekali. Saya berbagi apartemen 3 kamar tidur dengan orang lain. Dan masih ada 1 kamar tersisa. Anda tidak perlu mencari apartemen. Datanglah ke tempat saya. Orang yang berbagi apartemen dengan saya adalah seorang wanita cantik. Dan dia lajang. Dia bisa apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Ketika Li Ruonan mendengar bahwa Chen Pingan belum berumah tangga, dia segera membawa Chen Pingan untuk tinggal bersamanya. Bukankah ini tidak bagus? Chen Pingan menanggapi dengan malu-malu sambil membantu Li Ruonan mengangkat keledai listrik kecil yang jatuh ke tanah. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kenapa kamu berpura-pura malu di depanku? Cepat masuk ke mobil. Li Ruonan menginjak keledai listrik kecilnya dan mendesak Chen Pingan. Kalau begitu kamu tidak akan melakukan bisnis ini. Chen Pingan bertanya pada Li Ruonan sambil menunjuk ke penjual cantik dari agensi tersebut. Saya baru melihat bahwa sudah lebih dari setengah jam sebelum saya berangkat kerja. Dan saya hanya ingin melakukan pemesanan dalam perjalanan. Saya tidak menyangka bahwa target pelanggan benar-benar mengenal Anda. Jadi mengapa saya berani untuk melakukannya? Saat Li Ruonan berbicara, dia menarik Chen Pingan, yang terdiam beberapa saat, untuk duduk di edonkeinya.
dan berjalan pergi sementara penjual cantik dari agensi tersebut tertegun. Duduk di belakang Li Ruonan. Gelombang wangi tubuh gadis bertiup ke lubang hidungnya bersama angin, membuat Chen Pingan merasa sedikit putus asa. Chen Pingan tidak pernah menyangka bahwa Li Ruonan, seorang pria wanita, akan memiliki rambut panjang suatu hari nanti. Dan dia akan menjadi begitu cantik dengan rambut panjang. Seluruh temperamennya telah berubah. Dan sosoknya bahkan lebih menakjubkan. Dan tidak bisa menahan rasa takjubnya. Lebih dari 20 menit kemudian, Li Ruonan membawa Chen Pingan kembali ke apartemen yang dia tinggali bersama orang lain. Aku mau ke kamar mandi dulu. Chen Pingan yang baru saja masuk ke pintu dan merasa sedikit tidak nyaman di perutnya, langsung pergi ke kamar mandi. Alhasil, saat pintu kamar mandi dibuka, keindahan memukau muncul di hadapan Chen Pingan. Qin Xiu, kenapa kamu ada di sini? Chen Pingan, kenapa kamu ada di sini? Chen Pingan dan kecantikan menakjubkan di kamar mandi bertanya serempak. Qin Xiu, yang baru saja selesai mandi dan belum sempat berpakaian, melihat seseorang mendobrak masuk. Awalnya, dia mengira itu adalah teman sekamarnya Li Ruonan. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa orang yang mendobrak masuk sebenarnya seorang laki-laki. Dan itu Chen Pingan, iblis bajingan yang baru saja diusir dari keluargamu. Keduanya tertegun di tempat dengan mata besar dan mata kecil. Bab 28 Teman sekamar yang cantik. Xiu, kamu belum memakai bajumu. Li Ruonan datang ke belakang Chen Pingan dan melihat tubuh sempurna Qin Xiu dengan proporsi emas. Dan dengan cepat mengingatkan Qin Xiu. Qin Xiu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Ah! Qin Xiu bereaksi dengan cara yang sama seperti kebanyakan gadis. Berteriak sekuat tenaga dan kemudian menutupi dadanya dengan kedua tangan. Tapi dia bisa memblokir bagian atas. Tapi tidak bisa memblokir bagian bawah. Chen Pingan dikejutkan oleh teriakan pihak lain dan dengan cepat berbalik. Tidak berani melihat lagi. Li Ruonan menarik Chen Pingan keluar dan menutup pintu kamar mandi. Bagaimana? Teman sekamarku cantik. Dengan sosoknya, dia cekung di tempat yang seharusnya cekung dan cembung di tempat yang seharusnya cembung. Aku hampir ngiler saat melihatnya. Katakan sejujurnya, apakah kamu merasa tertarik padanya? Sudah kubilang, kamu baru saja melihatnya habis-habisan. Dan dia pasti sangat terkesan padamu. Cinta seringkali dimulai dari riak ambiguitas ini. Jika kamu berkulit lebih tebal dan bekerja lebih keras, kamu mungkin benar-benar bisa menangkapnya. Hati seorang wanita cantik. Chen Pingan berpikir bahwa Li Ruonan akan memberinya pelajaran. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mengajarinya cara menggoda Qin Xiu dengan tatapan yang menyedihkan. Laki-laki perempuan ini masih galak seperti dulu. Aku tidak tertarik padanya. Lagi pula, menurutku dia tidak secantik kamu. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Li Ruonan, seorang pria wanita, tersipu untuk pertama kalinya. Cih, mulutmu terasa seperti dilumuri madu. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya kamu begitu pandai membujuk orang? Tiba-tiba dipuji karena kecantikannya oleh mantan sahabatnya. Li Ruonan tidak bisa beradaptasi untuk beberapa saat, dan memutar matanya ke arah Chen Pingan dengan wajah merah. Pada saat ini, pintu kamar mandi terbuka dari dalam, dan Qin Xiu keluar dari kamar mandi dengan dibungkus handuk mandi. Chen Pingan, kamu bajingan. Kenapa kamu ada di sini? Qin Xiu memandang Chen Ping dengan mata dingin dan bertanya. Apakah kalian saling kenal? Melihat Qin Xiu memanggil nama Chen Pingan, Li Ruonan memandang mereka berdua dengan heran dan bertanya. Benar, kita bertemu di bank pagi ini. Dan beberapa hal tidak menyenangkan terjadi kemudian. Jawab Chen Pingan dengan depresi. Dia tidak pernah mengira teman sekamar Li Ruonan adalah Qin Xiu. Ruonan, kamu tidak berangkat kerja. Kenapa kamu membawa bajingan seperti itu kembali? Qin Xiu berpaling dari Chen Pingan dan bertanya pada Li Ruonan dengan tatapan bingung. Awalnya saya mengira setelah Chen Pingan diusir oleh keluargamu, dia akan tinggal di gua jembatan malam ini. Tanpa diduga, bajingan ini sebenarnya punya kenalan di Longcheng. Dan dia juga teman sekamarnya. Saya baru saja hendak berangkat kerja. Dan kebetulan saya bertemu dengan teman sekelas SMA saya Chen Pingan dalam perjalanan.
Dia baru saja tiba di Longcheng dan dia tidak punya tempat tinggal. Bukankah kita masih punya tempat tinggal? Kamar kosong di sini. Jadi saya membawanya kembali dan dia akan menyewa bersama kami di masa depan. Setelah Li Ruonan menjelaskan hubungannya dengan Chen Pingan, dia bertanya pada Qin Xiu dengan nada bertanya. Kamu menyewa rumah ini dulu. Apa yang bisa aku katakan? Tapi izinkan aku menceritakan kisah buruknya dulu. Kamu membawa orang ini kembali. Jika dia berani mempunyai niat jahat terhadap gadis ini atau melakukan sesuatu yang keterlaluan, kamu harus bertanggung jawab. Qin Xiu memikirkan sejarah kelam Chen Pingan dan memperingatkan Li Ruonan dengan wajah serius. Tidak masalah. Aku masih bisa menjamin karakter teman sekelasku yang lama. Aku berjanji tidak akan memiliki niat jahat apapun terhadapmu. Benar kan, Chen Pingan? Li Ruonan dengan cepat meyakinkan Qin Xiu. Dan setelah berbicara, dia menarik ujung pakaian Chen Pingan agar Chen Pingan mengungkapkan posisinya. Aku tidak tertarik padanya. Chen Pingan hanya menjawab dengan enteng. Saat ini, jam alarm ponsel Li Ruonan berdering. Sial, aku terlambat ke kantor. Penghargaan kehadiranku yang sempurna. Xiu, tunjukkan kamarnya. Aku berangkat kerja dulu. Setelah Li Ruonan selesai berbicara, dia meninggalkan Chen Pingan dan Qin Xiu dan segera pergi bekerja shift malam. Bab 29. Apakah kamu pacarnya? Di kamar mana aku harus menginap? Li Ruonan pergi bekerja, dan Chen Pingan tidak punya pilihan selain bertanya pada Qin Xiu. Yang di sebelah toilet, Qin Xiu menunjuk ke kamar di sebelah toilet dengan jari gioknya dan berkata dengan marah kepada Chen Pingan. Kemudian dia berlari kembali ke kamarnya dengan ekspresi gugup dan mengunci pintu. Terima kasih. Chen Pingan mengambil barang bawaannya yang sederhana dan berjalan ke kamar kosong di sebelah toilet. Setelah memasuki kamar, Chen Pingan melirik ke kamar. Itu adalah kamar kecil dengan luas hanya sekitar 123 meter persegi. Tidak besar, tetapi memiliki segalanya seperti tempat tidur, lemari pakaian, dan AC. Jadi itu cukup bagus. Chen Pingan menemukan kain pel dan mengepel lantai kamar. Qin Xiu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Segera mengganti pakaiannya. Lalu memanggil sahabatnya Mu Wancheng untuk bertemu di KTV. Chen Pingan, yang sedang membersihkan kamar, mendengar suara pintu terbuka. Dia menjulurkan kepalanya keluar ruangan dan menemukan bahwa Qin Xiu telah berganti pakaian menjadi gaun tali ikat coklat di beberapa titik keluar saat melakukan panggilan telepon. Setelah Chen Pingan membersihkan kamar, dia juga meninggalkan apartemen dan keluar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Saat itu sudah jam 11 malam ketika dia kembali. Ketika dia kembali ke pintu, dia dengan sedih menemukan bahwa dia tidak memiliki kuncinya. Dua teman sekamar, satu pergi bekerja dan yang lainnya pergi keluar untuk kehidupan malam. Pada akhirnya, Chen Pingan hanya bisa pergi ke tempat kerja Li Ruonan untuk meminta kuncinya. Untungnya, Li Ruonan telah memberitahunya alamat perusahaan tempat dia bekerja, jaringan KTV Jiuxing di Sunsin Road. Ketika Chen Pingan tiba di depan pintu Jiuxing Chain KTV, resepsionis di depan pintu segera maju ke depan untuk menyambutnya dengan antusias. Maaf, tuan-tuan, apakah Anda sudah memesan kamar pribadi? Saya di sini untuk menemui resepsionis Anda, Li Ruonan. Apakah dia di dalam? Chen Pingan bertanya pada wanita penyambut itu. Apakah kamu pacar mandor kami? Wanita penyambut itu bertanya pada Chen Pingan dengan tatapan aneh. Saya kakaknya. Apakah terjadi sesuatu padanya? Melihat ekspresi aneh di wajah wanita penyambutan itu, Chen Pingan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya dan bertanya dengan wajah muram. Tempat-tempat seperti KTV ramai dan perempuan muda mendapat masalah saat bekerja di tempat seperti itu. 2 jam yang lalu, Li Ruonan menemui manajer kami untuk membantu mengatur agar temannya bekerja di sini. Kemudian manajer kami membawanya ke kotak 888 untuk minum bersama para tamu. Dia belum keluar. Sebelum wanita penyambutan selesai berbicara, Chen Pingan sudah bergegas ke KTV. Dia bertanya kepada para pelayan KTV di sepanjang jalan dan segera sampai di kotak termewah 888 Jiuxing KTV. Chen Pingan membuka pintu kotak 888 tanpa ragu-ragu.
Dan gelombang suara yang memekakkan telinga langsung datang dari kotak itu. Di sebuah ruangan pribadi yang besar dengan pencahayaan redup, 3 pria dewasa sedang menuangkan anggur untuk Li Ruonan, yang sudah mabuk. Salah satu pria itu memiliki lencana bertuliskan, Manajer KTV Bintang 9, yang ditempel di dadanya. Dua lainnya adalah Tuan Zhao Sikai dan Zhao yang membeli Villa Longquan sebelum Chen Pingan sore ini, dan penjual dari agensi. Tuan Muda Zhao, Manajer, saya sudah minum sebotol anggur asing malam ini. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Li Ruonan menolak minum dari ketiga pria dengan mata mabuk itu. Karena musiknya terlalu keras, mereka tidak menyadari Chen Pingan membuka pintu dan masuk. Ruonan, tidak semua orang bisa menyinggung perasaan Tuan Zhao. Jika kamu tidak bisa membuat Tuan Zhao bahagia malam ini, jangan minta aku membantu temanmu mengatur pekerjaan. Kamu bahkan tidak perlu pergi bekerja besok. Manajer Jiuxing KTV mengancam Li Ruonan. Ketika Li Ruonan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kesehatan ayahnya dijaga dengan obat-obatan. Begitu dia kehilangan pekerjaan, ayahnya harus berhenti minum obat. Terlebih lagi, teman baik saya Chen Pingan baru saja tiba di Longcheng. Hampir mustahil baginya untuk mendapatkan pekerjaan di Longcheng jika dia tidak bergantung pada koneksi untuk melewati pintu belakang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa menggigit bibir dan diam-diam menerima anggur yang diserahkan oleh Tuan Zhao. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga meraih pergelangan tangannya. Bab 30 Plot Berdarah. Chen Pingan, kenapa kamu ada di sini? Melihat seseorang menghentikannya, Li Ruonan menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Chen Pingan. Jika aku tidak datang, kamu akan dimakan oleh ketiga serigala ini malam ini. Melihat betapa mabuknya kamu tidak bisa minum lagi, kata Chen Pingan dan mengambil gelas anggur dari tangan Li Ruonan. Kembalikan anggurnya padaku. Jika kamu tidak minum, aku akan kehilangan pekerjaanku. Bukannya kamu tidak tahu tentang situasi ayahku. Aku tidak punya pilihan. Li Ruonan berkata dengan ekspresi jelek, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kembali segelas anggur asing yang telah diambil Chen Pingan. Chen Pingan yang mengetahui karakter Li Ruonan tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung menyayat bagian belakang leher Li Ruonan dengan pisau tangannya. Li Ruonan langsung pingsan dan terjatuh lemas ke pelukan Chen Pingan. Chen Pingan menjemput Li Ruonan dan hendak meninggalkan kotak. Wah, menurutmu ini rumahmu. Kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Manajer Jiuxing KTV berhenti di depan Chen Pingan dan berkata sambil mencibir. Penjual agensi dan manajer Jiuxing KTV adalah sepupu. Tuan Zhao menghabiskan lebih dari 9 miliar yuan hari ini untuk membeli 2 villa. Salah satunya adalah Villa Longquan dengan harga 8,8 miliar yuan. Manajer telah mengetahuinya dari sepupunya. Ia segera meminta sepupunya mencari cara untuk membawa orang kaya itu ke KTV agar ia bisa mendapat kesempatan untuk mengenalnya. Kebetulan Li Ruonan ingin manajernya mengatur pekerjaan untuk Chen Pingan, yang baru saja tiba di Longcheng. Manajer ingin meminta Li Ruonan yang cantik untuk menemani Tuan Zhao. Tetapi Tuan Zhao sekilas jatuh cinta pada Li Ruonan dan ingin membuat Li Ruonan mabuk dan membawanya ke hotel. Untuk menjilat taipan lokal Tuan Zhao, manajer, bersama sepupunya dan Tuan Zhao, menuangkan anggur ke Li Ruonan. Ketika mereka akan selesai, Cheng Yaojin tiba-tiba muncul dan ingin mengambil mangsa mereka malam ini. Bagaimana manajer bisa membiarkan Chen Pingan pergi begitu saja? Meski ini bukan rumahku, selama aku mau, ini bisa menjadi rumahku kapan saja. Keluar dari sini sekarang juga, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Chen Pingan memandang manajer yang berdiri di depannya dan berkata dengan dingin. Niat orang-orang ini sangat jelas. Mereka ingin membuat Li Ruonan mabuk dan kemudian menganiaya Li Ruonan. Jika dia tidak memeluk Li Ruonan, dia harus memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Kamu sombong tentang ibumu. Melihat Chen Pingan tidak hanya tidak melepaskan Li Ruonan, tetapi juga mengancam dirinya sendiri. Manajer itu menjadi marah. Dia mengambil sebotol anggur dari meja dan melemparkannya ke kepala Chen Pingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sebelum botol manajer mengenai kepala Chen Pingan telah mengusirnya.
Dia mengusir manajer itu bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata kutukan dan membentur dinding. Kamu, manajer itu tidak dapat menyelesaikan kalimatnya dan pingsan. Bah bang bang, musik di dalam kotak tiba-tiba berhenti. Dan tepuk tangan meriah terdengar. Ternyata dia adalah seorang ahli latihan. Tidak heran dia begitu sombong. Taipan lokal Zhao Sikai melihat Chen Pingan membuat manajer itu pingsan dengan sebuah tendangan. Dia telah berlatih seni bela diri dengan kakeknya Zhao Wuji, dewa perang, sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah seorang master kecil. Saat menghadapi orang biasa, dia bisa melawan mereka berlima tanpa masalah. Dua penjaga terkuat, Ada dan Daer. Saya telah mengambil 10 gerakan di bawah tangan saya. Setelah mengatakan itu, dia langsung menggunakan tangannya yang bergulat dan bergegas menuju Chen Pingan. Dia yakin bisa menjatuhkan Chen Pingan di depannya dalam 3 gerakan. Chen Pingan, yang sedang menggendong Li Ruonan, tidak mau repot-repot bertarung dengannya. Jadi dia langsung menyapukan kakinya yang tidak memiliki bayangan ke meja kopi. Semua botol anggur di meja kopi ditendang oleh tendangannya, dan mengenai dada Zhao Sikai dengan keras. Ah, Zhao Sikai, yang belum mencapai Chen Pingan, tidak punya waktu untuk menyingkir dan dadanya dipukul oleh 2 botol anggur. Dia segera merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan tubuhnya terlempar oleh kekuatan memaksa dan dia duduk di sofa. Jika dia tidak berlatih seni bela diri sejak kecil dan kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia mungkin sudah mati tergeletak di tanah sekarang. Penjual yang tersisa dari agensi tersebut terpana dengan pemandangan di depannya dan berdiri di sana tanpa berani bergerak. Bab 31 Akuisisi. Aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat dulu dan kemudian kembali untuk berurusan denganmu. Chen Pingan meninggalkan Jiuxing KTV tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sambil menggendong Li Ruonan yang tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan, Chen Pingan menelepon Shen Ziliang, manajer umum Ruisi International Bank. Tuan Chen, apa yang bisa saya bantu? Begitu panggilan tersambung, suara hormat manajer Shen terdengar dari ujung telepon yang lain. Manajer Shen, bisakah Anda membantu saya menghubungi pemilik Jiuxing KTV? Saya ingin membeli KTV mereka. Chen Pingan tidak bertele-tele dan langsung menuju ke topik. Kebetulan sekali, Tuan Chen. Tuan Liang dari grup Jiuxing ada bersama saya sekarang. Di mana Anda sekarang? Saya akan membawanya menemui Anda segera. Manajer Shen di ujung telepon tertegun sejenak ketika dia mendengar Chen Pingan begitu lugas, lalu berkata kepada Chen Pingan dengan heran. Kalau begitu kamu pergi ke Jiuxing KTV dan tunggu aku. Aku akan sampai di sana 40 menit lagi. Chen Pingan memberikan beberapa instruksi kepada manajer Shen di ujung telepon sebelum menutup telepon. Kembali ke pintu apartemen, Chen Pingan menemukan kunci dari tubuh Li Ruonan. Membawa Li Ruonan yang tidak sadarkan diri kembali ke kamarnya dan membaringkannya. Lalu segera kembali ke Jiuxing KTV. Selain menyadari apa yang baru saja dia katakan, selama saya mau, tempat ini bisa menjadi rumah saya kapan saja. Dia juga punya alasan lain untuk mengakuisisi Jiuxing KTV, yaitu untuk membantu Li Ruonan. Resepsionis di depan pintu tadi mengatakan bahwa Li Ruonan pergi menemui manajer mereka untuk meminta manajer mengatur pekerjaan untuk seorang teman. Dia pasti merasa sulit mendapatkan pekerjaan karena dia baru saja keluar dari penjara. Jadi dia pergi memohon kepada manajer mereka untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Demi cinta persaudaraan Li Ruonan, dia juga ingin membantu Li Ruonan. Tetapi dia tahu bahwa Li Ruonan telah kuat sejak dia masih kecil. Dan jika dia memberikan uangnya secara langsung, dia pasti tidak akan menerimanya. Dapatkan KTV ini dan diam-diam beri dia promosi dan kenaikan gaji. Hal ini tidak hanya akan membantunya, tetapi juga membuatnya merasa bahwa segala sesuatu telah dicapai melalui usahanya sendiri dan memiliki rasa pencapaian. Segera Chen Pingan kembali ke Jiuxing KTV lagi. Tuan Zhao dan manajernya telah dikirim ke rumah sakit. Shen Ziliang, manajer umum Bank Ruisi, menemani Tuan Liang yang berperut buncit dan seorang sekretaris yang tinggi dan cantik berdiri di KTV. Melihat sekeliling ke pintu, Tuan Chen ada di sini. Begitu Chen Pingan turun dari mobil,
Manajer Sen langsung berkata kepada pemilik Jiuxing KTV, lalu menyapa Chen Pingan. Tuan Liang yang berperut buncit dan sekretarisnya mengikuti manajer Sen ke Chen Pingan. Mereka berdua tampak bingung ketika melihat pakaian Chen Pingan. Bukankah Tuan Sen mengatakan bahwa pembeli ini adalah orang kaya yang bernilai ratusan miliar? Tetapi total harga pakaian anak laki-laki di depan saya kurang dari 500 yuan. Dan meskipun pakaiannya bersih, semuanya dicuci putih. Apakah orang-orang kaya saat ini begitu hemat sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk hanya mengenakan satu set pakaian? Tuan Sen, apakah ini orang besar yang Anda katakan ingin memperoleh KTV bintang 9 saya? Tuan Liang menarik pakaian Tuan Sen dan bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi tidak percaya. Meski suaranya sangat pelan, namun tetap terdengar oleh Chen Pingan. Chen Pingan secara alami memahami apa yang dipikirkan pihak lain. Dia hanya merasa pakaiannya tidak terlihat seperti orang kaya. Tapi dia tidak repot-repot menjelaskan kepada pihak lain dan mengeluarkan kartu hitam Bank Ruisi dari sakunya. Kartu hitam tertinggi edisi terbatas Rise Bank. Melihat kartu hitam yang dikeluarkan Chen Pingan, Tuan Liang tiba-tiba berseru. Dengan statusnya, dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh kartu hitam tertinggi Bank Internasional Ruisi. Dia menoleh ke arah manajer Sen dengan ekspresi terkejut. Ingin tahu apakah kartu hitam itu asli atau palsu. Saya baru saja mengajukan kartu hitam tertinggi edisi terbatas untuk Tuan Chen pagi ini. Dijamin akan diganti jika asli. Manajer Sen melihat tatapan bertanya dari pemilik Jiuxing KTV. Dan dia berkata dengan bangga. Maaf, Tuan Chen, kami baru saja bersikap kasar. Ayo pergi ke kantor saya dan duduk untuk minum teh dan mengobrol. Setelah menerima jaminan dari manajer Sen, bos Jiuxing KTV tidak lagi ragu dan segera menyambut Chen Pingan ke Jiuxing KTV dengan senyuman di wajahnya. Mo Wancheng dan Qin Xiu juga kebetulan punya janji bertemu di Jiuxing KTV malam ini. Saat mereka keluar dari kamar mandi, Mo Wancheng kebetulan melihat bos Jiuxing KTV dengan hormat mengundang Chen Pingan ke kantor. Bab 32 Apakah kamu benar-benar berani kembali? Oranye. Kenapa kamu berhenti? Qin Xiu, yang berjalan di belakang, menabrak Mo Wancheng dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Xiu, aku baru saja melihat bos Jiuxing KTV dengan penuh hormat mengundang bajingan Chen Pingan itu ke kantornya. Mo Wancheng berbalik dan berkata kepada sahabatnya Qin Xiu di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Puff, Cheng Zi, apakah kamu terpesona? Bos Jiuxing bernilai miliaran dan lebih berkuasa daripada keluarga Mumu. Bagaimana bajingan Chen Pingan itu bisa mengenal bos sebesar itu dan dengan hormat mengundangnya ke kantor? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat bos Jiuxing dengan hormat mengundangnya ke kantor, mengapa dia begitu putus asa hingga beralih ke teman sekelas SMA-nya? Kita pasti baru saja selesai membicarakan bajingan itu. Semua orang yang kamu lihat terlihat seperti bajingan itu. Qin Xiu, yang berjalan di belakang, merasa terhibur dengan kata-kata Mo Wancheng dan menganalisisnya secara rasional. Mungkin aku salah melihatnya. Setelah mendengar analisis sahabatnya yang beralasan, Mo Wancheng mengira dia telah melakukan kesalahan. Menggelengkan kepalanya, dan keduanya kembali ke kotak untuk terus bernyanyi. Saat ini, di kantor bos Jiuxing KTV, Chen Pingan sudah mulai membicarakan akuisisi dengan bos Jiuxing KTV. Dengan jaminan dari Shen Ziliang, manajer umum Ruisi International Bank Cabang Longcheng, dan kekayaan besar Chen Pingan, pemilik Jiuxing KTV sangat ingin menguangkan untuk menyelamatkan bisnis lain atas namanya. Dan transaksi selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Chen Pingan membeli jaringan Jiuxing KTV, yang memiliki 99 toko di 3 provinsi Barat Daya, seharga 300 juta, dan melunasi uang tersebut dengan mentransfer uang di tempat. Tuan Liang dari grup Jiuxing mengirimkan pemberitahuan kepada para eksekutif Jiuxing KTV di grup manajemen senior, menyatakan bahwa Jiuxing KTV telah dipindahkan. Dan meminta para eksekutif dari semua cabang Longcheng untuk datang ke kantornya untuk bertemu dengan bos baru. Ketika manajemen puncak Jiuxing KTV menerima berita dari grup tersebut, semua orang merasa itu sangat mendadak. Namun memikirkan masalah dalam bisnis real estate atas nama bos, mereka tidak terkejut.
Semua pejabat senior di Longcheng segera bergegas ke kantor bos. Bahkan mereka yang bekerja shift siang dan hendak tidur pun langsung keluar dan bergegas menuju KTV untuk menemui bos baru. Manajer shift malam yang ditendang hingga pingsan oleh Chen Pingan saat ini sedang terbaring di ranjang rumah sakit sambil menghirup air. Setelah mendapat kabar dari grup bahwa Jiuxing KTV telah berganti pemilik, ia segera mencabut jarum dari tangannya dan bergegas kembali ke KTV. Jika Anda meninggalkan kesan buruk pada bos baru karena terlambat, meskipun bos baru tidak memecatnya, dia mungkin akan memberinya segala macam sepatu untuk dipakai di masa depan. Alhasil, ia buru-buru kembali ke KTV, dan kebetulan bertemu dengan Chen Pingan yang sedang keluar dari kantor bosnya untuk ke toilet. Apakah kamu tidak memiliki mata saat sedang menunggang kuda? Itu kamu. Nak, aku tidak menyangka kamu berani kembali. Keamanan. Tangkap anak ini segera. Manajer yang hampir menabrak seseorang mengumpat dengan marah. Setelah dia melihat dengan jelas bahwa orang yang hampir menabraknya sebenarnya adalah Chen Pingan, dia teringat bahwa Chen Pingan meninggalkan kata-kata kasar ketika dia membawa Li Ruonan pergi, mengatakan bahwa dia akan kembali untuk bertransaksi bersama mereka nanti. Awalnya ia mengira anak ini hanya mengucapkan kata-kata kasar, namun ia tidak menyangka Chen Pingan benar-benar berani kembali lagi. Tiba-tiba ia menjadi geram dan segera memanggil satpam yang berpatroli untuk menangani Chen Pingan. Ketika beberapa penjaga keamanan yang berpatroli mendengar perintah manajer, mereka langsung mencibir dan mengepung Chen Pingan. Ada juga beberapa tamu yang penasaran berkumpul untuk menyaksikan keseruan tersebut. Melihat bahwa Chen Pingan sebenarnya memiliki konflik dengan manajer dan penjaga keamanan Jiuxing KTV, orang-orang itu memandang Chen Pingan dengan rasa kasihan di mata mereka. Para bos klub malam ini tidak memiliki latar belakang atau hubungan yang kuat dengan orang-orang besar di jalanan. Anak ini mencari kematian jika dia berani membuat masalah di sini. Bab 33 Dia adalah bos barumu. Nak, berlututlah dan segera minta maaf padaku. Lalu bawa Li Ruonan kembali bersamaku ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Tuan Zhao. Jika tidak, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Melihat Chen Pingan sudah terjebak dan tidak bisa terbang, manajer mengancam Chen Pingan dengan mencibir. Penjaga keamanan di Jiuxing KTV mereka semuanya adalah veteran pasukan khusus, dan mereka dapat dengan mudah memukuli 5 atau 6 orang biasa. Meskipun orang ini kuat, mereka memiliki beberapa penjaga keamanan yang telah pensiun dari pasukan khusus. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menangani Anda. Hanya beberapa saja. Chen Pingan bahkan tidak melihat ke arah penjaga keamanan, dan berkata kepada manajer dengan nada menghina. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu hari ini. Persetan. Aku akan bertanggung jawab jika kamu cacat. Melihat ekspresi menghina di wajah Chen Pingan, sang manajer menjadi marah dan segera memerintahkan penjaga keamanan yang sudah pensiun dari pasukan khusus. Bos pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh bersikap lunak dalam menghadapi orang yang berani membuat masalah di tempat mereka. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa tempat mereka mudah untuk ditindas. Penjaga keamanan saling memandang dan melambai langsung ke Chen Pingan dengan tongkat di tangan. Berhenti. Beraninya kamu bersikap kasar pada bos barumu. Apakah kamu masih ingin jalan-jalan? Saat ini, raungan marah Tuan Liang datang dari belakang. Penjaga keamanan dapat dengan mudah membedakan suara bos. Mereka segera mengambil kembali tongkat mereka dan berbalik untuk melihat bos mereka bergegas mendekat. Tampak kepanikan di wajahnya. Melihat tindakan bosnya, penjaga keamanan diam-diam mengira ada yang tidak beres dan segera menyingkir. Manajer bergegas menyambutnya. Bos, orang ini tidak tahu batas langit dan bumi. Dia hanya membuat masalah di KTV kita dan melukai saya dan tamu kita. Saya baru saja kembali dari rumah sakit dan masih ada jarum di tangan saya. Aku meminta satpam untuk memberi pelajaran pada anak itu. Manajer itu menunjuk ke arah Chen Pingan dan menjelaskan kepada Tuan Liang. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia selesai berbicara, Tuan Liang menamparkan wajah manajer itu, yang membuat manajer itu tercengang. Bos, anak ini datang untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu memukul orang yang salah?
Manajer itu bertanya dengan ekspresi sedih. Singkirkan kakimu dan jaga kebersihan mulutmu. Ini Tuan Chen. Mulai sekarang, 99 toko jaringan Jiuxing KTV akan menjadi milik Tuan Chen. Dia adalah bos baru Anda. Jangan panggil saya bos di masa depan. Tuan Liang berkata kepada manajer dengan dingin. Apa? Apa? Orang ini bos baru kita. Manajer itu memandang Tuan Liang dengan kaget dan bertanya dengan tidak percaya. Bahkan penjaga keamanan pun terkejut. Dan pada saat yang sama mereka bersyukur di dalam hati. Untungnya, mereka selangkah lebih lambat sekarang. Jika mereka lebih cepat belasan detik, mereka mungkin akan menonaktifkan bos baru. Jika bos barunya lumpuh, pekerjaannya akan hilang. Dan mereka bahkan mungkin harus kehilangan seluruh kekayaannya. Beberapa penjaga keamanan berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya. Maaf, Anda sudah dipecat. Saya bukan bos baru Anda. Saya akan segera pergi ke bagian keuangan dan mengambil gaji Anda untuk bulan ini dan segera pergi. Saya tidak akan mengizinkan Anda membiarkan karyawan wanita Anda minum dan tidur dengan tamu. Lalu orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Chen Pingan tidak menunggu Tuan Liang mengatakan apapun. Dan langsung mengumumkan bahwa dia telah memecat manajernya saat itu juga. Ketika manajer mendengar kata-kata Chen Pingan, dia jatuh ke tanah dengan lembut. Butuh beberapa tahun baginya untuk naik ke posisi manajer. Dan dia menghabiskan banyak pikiran, tenaga, dan uang untuk mencapainya. Namun, karena satu langkah yang salah, semuanya sia-sia. Sekretaris, tolong bantu saya dengan dua hal sekarang. Pertama, bantu saya menyusun perjanjian penghentian dan pecat manajer ini. Kedua, bantu saya membuat surat penunjukan dan menunjuk Li Ruonan, mandor Departemen Penerimaan, sebagai manajer umum Jiuxing KTV. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab penuh atas manajemen harian dan operasional 99 toko jaringan Jiuxing KTV. Besok Anda akan secara pribadi mengirimkan janji temu. Buku itu dikirim ke kediamannya sebagai kejutan. Chen Pingan mengabaikan manajer yang terjatuh lemas ke tanah, berbalik dan memberikan instruksi kepada sekretaris yang tinggi dan cantik itu. Bab 34 Balas Dendam. Setelah menangani masalah manajer, Chen Pingan mengadakan pertemuan singkat dengan manajemen puncak Jiuxing KTV. Hal ini tidak ada artinya bagi orang yang nongkrong di klub malam. Namun bagi orang awam pada dasarnya mereka sedang tertidur. Setelah meninggalkan Jiuxing KTV, Chen Pingan menemukan sepeda bersama dan kembali ke apartemen Li Ruonan. Saat itu jam 1 pagi di Longcheng. Kecuali kedai jajanan larut malam, tempat lain sangat sepi. Dan tidak ada satu orang pun yang terlihat dalam waktu lama. Setelah Chen Pingan berbelok di persimpangan, senter terang menyinari wajahnya, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, cahaya terang selalu mengikutinya. Chen Pingan tahu bahwa seseorang sengaja melakukan ini. Dia berhenti dan cahaya terang menghilang. Seorang pria dengan senter di tangannya dan topeng serigala di wajahnya muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan dengan menghalangi jalanku? Chen Pingan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Pergilah menemui Raja Neraka untuk menemukan jawabannya. Pria bertopeng serigala lapar itu berkata sambil mencibir. Lalu mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan pistol M500 yang kuat dengan peredam ke kepala Chen Pingan. Saat dia melihat lawan mengangkat senjatanya, ekspresi Chen Pingan tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan menembakkan jarum emas dari cincin pemakaman naga, mengenai pergelangan tangan lawan sebelum dia sempat menembak. Cincin pemakaman naga miliknya tidak hanya sebagai tanda istana pemakaman naga yang digunakan untuk menyimpan jarum emas, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih besar yaitu sebagai senjata tersembunyi. Sebelum pewaris cincin pemakaman naga menjadi lebih kuat, dia bisa mengandalkan senjata tersembunyi ini untuk menyelamatkan nyawanya. Ah, pria bertopeng serigala lapar tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Dan pistol M500 yang kuat itu jatuh ke tanah bahkan sebelum dia sempat menarik pelatuknya. Pria bertopeng itu terkejut. Dan tanpa sadar membungkuk untuk mengambil pistol di tangannya. Begitu dia membungkuk, Chen Pingan mendatanginya seperti hantu.
menginjak pistol M500 dengan satu kaki, dan memukul keras dengan satu lutut. Pukul kepala lawan. Pria bertopeng serigala lapar bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia pingsan dan jatuh ke tanah. Chen Pingan mengambil kembali jarum emasnya, lalu mengambil pistol M500, lalu perlahan membuka topeng di wajah orang lain. Ternyata mantan manajer KTV Bintang 9 yang baru saja dipecat. Setelah orang ini ditembak oleh saya, dia sebenarnya memiliki kebencian yang begitu dalam sehingga dia langsung menyergapnya dengan pistol dan ingin membunuhnya. Chen Pingan mengerutkan kening lagi. Dan untuk sesaat dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pihak lain. Jelas tidak mungkin membunuhnya dengan satu tembakan. Ada kamera di banyak tempat di jalan. Jika dia membunuh pihak lain, akan mudah bagi polisi untuk melacaknya, yang akan sangat merepotkan. Jika dia tidak membunuhnya, bajingan ini sangat membencinya. Dan menyergapnya seperti ini setiap hari akan membuatnya pusing. Akhirnya, Chen Pingan membuat rencana dan menusuk ringan kepala lawannya dengan jarum emas beberapa kali. Beberapa suntikan ini sangat misterius. Karena setelah suntikan ini, ketika orang lain bangun, dia akan menjadi gila. Dan hal-hal sebelumnya akan terlupakan. Ini akan menghindari masalah pihak lain yang selalu menyergapku di masa depan. Dan juga akan menjadi hukuman baginya untuk menyergapku kali ini. Yang terbaik dari kedua dunia. Setelah melakukan ini, Chen Pingan mengambil pistol M500 dan topeng serigala lapar milik lawan. Namun tidak lama setelah dia pergi, dia menemui masalah lain. Karena ia menemukan mobil sport Mu Wancheng terpaksa berhenti di tengah jalan oleh sebuah van. Mu Wancheng dan Qin Xiu ditarik keluar dari mobil oleh sekelompok pria bertubuh besar yang mengenakan stoking dan didorong ke dalam van yang menghalangi jalan. Ah, membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo kita pergi. Petik 2 petik 2. Bab 35 Pahlawan. Chen Pingan awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi ketika dia mendengar teriakan ketakutan dan tak berdaya dari Mu Wancheng dan Qin Xiu, dia tidak tahan. Dan tampaknya Mu Wancheng dan Qin Xiu pasti tidak akan berakhir dengan baik jika mereka dibawa pergi oleh orang-orang ini. Bagaimanapun, Mu Wancheng sekarang adalah istrinya. Dan Qin Xiu adalah teman sekamarnya untuk mengambil tindakan. Namun, untuk mencegah mereka berdua mengetahui bahwa dia menyelamatkan mereka dan jatuh cinta padanya, Chen Pingan memasang topeng serigala lapar di wajahnya yang dia dapatkan dari mantan manajer Jiuxing KTV. Berhenti. Melihat pria bertubuh besar yang mengenakan stoking hendak mendorong Mu Wancheng ke dalam van, Chen Pingan, yang mengenakan topeng serigala lapar, meraung dan bergegas ke depan. Tendang orang-orang besar dengan stoking di kepala mereka ke tanah. Sial. Seseorang sebenarnya ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya. Saudara-saudara meniru pria itu. Biarkan pahlawan ini mengetahui harga menjadi seorang pahlawan. Pemimpinnya menjadi marah setelah ditendang ke tanah oleh Chen Pingan, dan langsung meneriaki anak-anak stokingnya. Beberapa anak laki-laki segera mencabut pipa baja yang disertakan dengan van tersebut. Namun sedetik berikutnya, mereka langsung ketakutan. Setelah beberapa kali berdentang, beberapa dari mereka langsung menjatuhkan semua pipa baja yang ada di tangan mereka ke tanah. Pasalnya Chen Pingan mengeluarkan pistol M500 yang disita dari mantan manajer Jiuxing KTV. Orang-orang ini semua ada di jalan dan memiliki pengetahuan tertentu tentang pistol. Melihat ini menunjukkan betapa kuatnya senjata ini. Saudaraku, jika ada yang bisa kita diskusikan, kami tahu kami salah. Pria bertubuh besar yang mengenakan stoking mengangkat tangan dan berbicara kepada Chen Pingan dengan suara gemetar. Mu Wancheng dan Qin Xiu juga sangat ketakutan hingga gemetar dan tidak berani bersuara, apalagi bergerak. Apa yang masih kalian lakukan? Ayo pergi. Sebagai seorang gadis, jangan keluar terlalu larut malam. Untungnya, kamu bertemu denganku kali ini. Kamu mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Chen Pingan mendidik kedua gadis itu dengan suara yang dalam. Kami mengerti. Terima kasih, pahlawan. Mu Wancheng menjawab dengan gugup. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Chen Pingan tiba-tiba bergerak-gerak di balik topeng. Begitu kata pahlawan keluar dari mulut pihak lain,
Chen Pingan teringat pada para pengemis yang berkeliaran di jalanan tanpa baju dan mengenakan celana dalam. Dia terdiam. Ketika mereka berdua melihat Chen Pingan terdiam, Qin Xiu segera menarik Mu Wancheng dan berlari menuju mobil mereka. Baru saja mereka bernyanyi dari Jiuxing KTV. Dan ketika mereka setengah jalan kembali, mereka tiba-tiba disinai dengan senter yang sangat terang sehingga mata mereka tidak bisa dibuka. Mu Wancheng harus menghentikan mobilnya. Tetapi begitu mereka parkir, seseorang datang dan memecahkan jendela mobil mereka. Mereka ditarik keluar dari mobil di tengah teriakan mereka berdua. Saat ini, tidak ada satupun pejalan kaki di jalan, dan tidak ada pengawasan di dekatnya. Tepat ketika mereka berdua mengira mereka akan dikutuk malam ini, Chen Pingan muncul dengan mengenakan topeng serigala lapar. Dalam beberapa detik, para gangster itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar dan melepaskannya. Mu Wancheng, yang hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, tiba-tiba berhenti, menggigit bibir merahnya, dan dengan berani berlari kembali ke arah Chen Pingan. "Dah, Xia, bisakah kamu menambahkan akun WeChat-mu agar kami dapat membayarmu kembali di masa depan?" Mu Wancheng bertanya pada Chen Pingan dengan gugup. Chen Pingan yang semula disebut pahlawan oleh pihak lain sudah cukup tertekan. Namun kini pihak lain mengucapkan kalimat kedua yang hampir membuat Chen Pingan mengamuk. "Pergilah. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu." Chen Pingan pada awalnya tidak terlalu menyukai Mu Wancheng. Tetapi sekarang pihak lain memanggilnya pahlawan 2 kali. Kesukaannya terhadap Mu Wancheng turun ke titik terendah. Dan dia mengarahkan senjatanya langsung ke kepala Mu Wancheng. "Maaf, saya hanya ingin informasi kontak Anda membalasnya nanti. Saya tidak punya niat lain. Jika Anda tidak memberikannya, lupakan saja. Kami akan pergi sekarang juga." Mu Wancheng sangat ketakutan hingga kakinya hampir lemas. Setelah memberikan penjelasan sembarangan, dia segera berlari kembali ke mobil. Tanpa berani berhenti sejenak, dia menyalakan mobil dan melarikan diri. Setelah mobil sport Mu Wancheng pergi, Chen Pingan menoleh untuk melihat pria bertubuh besar yang mengenakan stoking. "Katakan padaku, kenapa kamu baru saja menculik kedua gadis itu?" Chen Pingan mengarahkan senjatanya ke arah pemimpin itu dan bertanya dengan dingin.